Selamat malam Kaum Pria. Malam hari ini kita bersyukur atas kemurahan Allah dalam setiap kehidupan kita. Kalau melalui setiap pujian, penyembahan, bahkan melalui kesaksian-kesaksian yang ada, kita percaya bahwa itu semua karena campur tangan Tuhan. Amin. Malam hari ini kita akan mendengar tentang kebenaran firman Allah. Saya percaya malam hari ini ada sesuatu yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Karena kita percaya bahwa di tengah-tengah kesulitan yang ada banyak sekali persoalan yang terjadi. Tetapi firman Allah yang menjadi kekuatan kita. Amin. Coba kita melihat di dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, ayatnya ke-12. Haleluya. Firman Allah begini, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Puji Tuhan. Saya akan memberikan tema malam hari ini, hidup tanpa pengharapan. Kaum pria yang berkata oleh Tuhan bahwa tahun yang kita sudah lewati, ada begitu banyak manusia-manusia yang sedang kehilangan pengharapan. Kenapa? Karena datangnya masa-masa yang sulit membuat banyak orang kehilangan arah dan kehilangan tujuan. Alkitab katakan tadi bahwa tanpa pengharapan sama halnya tanpa Kristus. Dan malam hari ini ternyata bahwa tidak semua orang hidup di dalam pengharapan. Kembali saya katakan bahwa di tahun yang sudah kita lewati bahwa banyak orang-orang yang sedang kehilangan pengharapan karena sulitnya kehidupan. Dan tahun yang sedang kita jalani hari-hari ini, banyak di antara kita membuat resolusi, membuat rencana-rencana yang baru. Itu tidak salah. Tetapi kalau kita merenungkan sejenak, tidak jarang banyak di antara kita sebaliknya mereka kehilangan pengharapan. Karena apa? Karena keadaan yang bukan semakin stabil dan kondusif. Tetapi dengan keadaan ini, banyak di antara kita juga kehilangan arah dan kehilangan tujuan. Kenapa? Ya, saya katakan tadi bahwa mungkin ada begitu banyak dalam pekerjaan, dalam rumah tangga yang selama ini bagus-bagus, harmonis. Tetapi dengan keadaan ini, saya percaya bahwa keadaan ini bukan semakin baik. Yesus katakan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Kalau kita orang yang bijak, kalau kita melihat hari-hari ini adalah jahat, seharusnya kita mempergunakan waktu yang ada. Amin. Adakah di antara kita di sini yang sedang Yang sedang kehilangan pengharapan karena berbagai hal yang terjadi? Saya tidak tahu tentang kaum pria yang berkata oleh Tuhan. Apakah masalah yang kita hadapi pribadi lepas pribadi? Tetapi adakah di antara kita yang saat ini mulai kehilangan pengharapan karena banyaknya uang dalam hidup ini? Orang yang hidup tanpa pengharapan, bagi saya itu sangat mengerikan. Kenapa? Seandainya saya berjalan tanpa adanya harapan, tanpa impian dan cita-cita, maka segala yang saya lakukan hari ini itu tidak akan menjadi satu keutuhan. Dan apa yang kau pilihan lakukan hari ini tanpa ada harapan, saya juga percaya bahwa tidak ada faedahnya. Pertanyaan seperti ini, seperti apakah orang-orang yang hidup tanpa pengharapan? Hidup tanpa pengharapan seperti kapal atau seperti sebuah kapal di tengah lautan yang dihantam, yang dipukul, yang ditinju badai dan tidak memiliki
menjadi orang-orang yang tidak punya pengharapan. Sama halnya dengan satu kapal di tengah laut. Ketika badai menghantam kapal tersebut, tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah tenang, tetapi dibawa kemana-mana. Sama halnya kalau di saat kita menghadapi persoalan, seringkali kita terbawa arus dan terpengaruh oleh dengan dunia ini. Hidup tanpa pengharapan adalah hidup yang akan terombang-ambingkan saat persoalan menerpa hidup kita. Di dalamnya artinya tidak punya satu pendirian. Kalau orang hidupnya tidak punya pengharapan, saya yakin tidak punya pendirian. Haleluya. Tidak semua orang hidup dalam pengharapan. Banyak yang saya jumpai kaum mulia, ketika ada persoalan, saya pernah berkata seperti itu. Pak, kenapa tidak kerja? Ini sudah takdir saya. Ngapain saya bekerja? Ngapain saya berharap lagi? Karena ini sudah ditulis di dalam riwayat hidup saya. Tapi bagi orang-orang yang percaya, bagi kita bahwa tidak ada kata takdir, tidak ada. Tapi ini kata-kata penghiburan bagi mereka ketika mereka sedang ada di dalam satu kesulitan. Orang yang kehilangan pengharapan adalah orang yang kehilangan apa? Kehilangan prioritas dan hidupnya ketidakpastian. Orang yang kehilangan pengharapan sama halnya orang yang kehilangan arah, kehilangan satu prioritas utama dan hidupnya tidak pasti. Haleluya. Kehilangan harapan terjadi yang pertama, seseorang tidak menerima realita yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, tidak sesuai dengan realita yang mereka terima, maka mereka hilangnya pengharapan. Seringkali di saat doa-doa kita tidak sesuai dengan fakta yang kita terima, banyak orang percaya, kecewa, dan meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua, kehilangan harapan terjadi ketika seseorang tidak memiliki tujuan hidup yang jelas dan merasakan buat apa hidup di dunia ini. Kalau seseorang kehilangan harapan, bisa dipastikan dia melakukan hal-hal yang bodoh. Dan saya rasa ini ada banyak yang kita lihat secara kasat mata kita. Ada orang-orang yang putus cinta, tiba-tiba bunuh diri dan macam. Itu artinya sudah kehilangan harapan. Orang yang mempunyai tujuan hidup atau makna hidup yang jelas, kesehatan jiwanya cenderung lebih baik dibandingkan dengan orang yang tidak mempunyai tujuan hidup yang jelas. Kesehatan jiwanya akan merosot sekali dan tidak lagi berfungsi dengan baik. Orang yang sudah kehilangan tadi pengharapan adalah orang yang jiwanya tidak lagi berfungsi. Orang seperti ini mereka bekerja apa? Bekerja bagaikan robot. Bekerja setiap hari sepertinya jalannya sebuah program rutin tanpa memiliki tujuan hidup, harapan, impian, dan cita-cita. Mereka ini akan tampil seperti orang-orang yang air mukanya murah. Tanpa ada satu kegembiraan di dalam hidup mereka. Mereka berjalan tanpa arah yang jelas.
hidup tanpa pengharapan. Tidak adanya pengharapan akan menyebabkan kita mati secara batiniah, sekalipun secara tubuh atau fisik kita masih hidup. Ternyata bahwa orang yang kehilangan pengharapan adalah orang yang mati secara batiniah, sekalipun kita sedang beraktivitas, sekalipun kita sedang bekerja. Tapi orang yang kehilangan pengharapan adalah orang yang mati secara batiniah. Jika dalam proses hidup ini tidak memiliki orientasi, maka apa? Hidup akan berjalan tanpa arah dan terombang-ambingkan oleh berbagai keadaan. Kalau coba kamu pria ada di pantai, adakah gelombang itu tenang? Tidak. Kemana kesini, tidak pernah tenang. Dan kalau kami yang ada di gunung, saya pernah perhatikan daun pisang. Kalau ada angin, itu juga tidak pernah tenang. Di mana ada angin dia besar, di mana ada angin di situ. Jadi orang-orang yang kehilangan pengharapan sama seperti gelombang laut, sama dengan daun pisang ini, tidak pernah tenang hidupnya. Dan orang-orang seperti itu orang-orang yang mudah terpengaruh oleh keadaan dunia ini. Haleluya. 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 Apabila pengharapan kita mati, semangat kita mati, antusiasme kita mati, sukacita kita mati, dapat dipastikan bahwa kita sedang tidak menjalankan satu perintah. Kalau kita sudah kehilangan pengharapan, maka semangat kita, maka sukacita kita itu akan hilang. Roma katakan 12 ayat 11, biarlah rohmu menyala-nyala. Tetapi kalau orang sudah kehilangan pengharapan, yang akan terjadi adalah rohnya akan berasap-asap, bukan lagi menyala. Haleluya. Tidak ada lagi spirit of excellence, tidak ada lagi roh yang luar biasa dalam hidupnya, tetapi rohnya menjadi padam dan tenggelam oleh karena arus dunia ini. Hidup tanpa pengharapan bukan lagi kehidupan, sebab pengharapan adalah tanda adanya kehidupan. Sekali lagi saya katakan bahwa hidup tanpa pengharapan bukan lagi kehidupan, sebab pengharapan adalah tanda adanya kehidupan. Kamu punya bahwa tragedi terbesar yang dialami oleh manusia bukanlah ketika ia mati secara fisik, melainkan ketika sebenarnya sudah mati padahal ia masih hidup. Ia menjadi apa? Ia menjadi mayat yang tetap beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan berjalan hanya sebagai rutinitas saja. Melayani secara rutinitas, bekerja secara rutinitas, dan semua secara rutinitas. Makanya dikatakan bahwa seperti mayat. Mereka diumpamakan seperti bunga layang layu yang daunnya berukuran satu persatu. Itulah hidup kita tanpa pengharapan dan tanpa Yesus di dalam hidup ini. Diumpamakan seperti daun yang berukuran satu persatu, lama-lama mati. Sama halnya orang yang tanpa pengharapan, orang yang tanpa Kristus, sama dengan daun yang berguguran satu persatu dan lama-lama lahir dan mati. Haleluya. Harapan akan gugur hingga akhirnya kita hidup di dalam satu kehampaan. Makanya ada satu pujian dunia, dia berkata,
Pernahkah kau merasa hatimu hampa? Pernahkah kau merasa hatimu kosong? Haleluya. Nah ini jadi lagu ini, Pak. Jadi lagu ini kamu pria bahwa bisa kita ambil satu makna, walaupun itu lagu dunia. Ternyata bahwa orang yang kehilangan pengharapan sama halnya dengan orang yang hidupnya penuh kekosongan, hampa. Makanya ada satu pujian ini. Mungkin bisa dikatakan ketika dia mungkin dia ini putus cinta. Maka dia berkata, hidup ini hampa. Dan ketika hidup kita hampa, maka iblis masuk di dalam. Haleluya. Haleluya. Jika tanpa pengharapan, orang akan menjalani hidupnya asal-asalan, monoton dan tanpa semangat. Karena orang yang hidupnya tanpa pengharapan otomatis dapat dipastikan bahwa hidup orang itu, pertama, tidak ada semangat hidup. Yang kedua, tidak ada gairah hidup. Yang ketiga, tidak ada motivasi hidup. Yang keempat, tidak ada target pribadi. Yang kelima, tidak ada kehidupan sosial. Dan yang kelima, yang keenam, tidak ada kesenangan dalam hidup. Itu orang yang tidak punya pengharapan. Tapi malam hari ini, kita adalah orang-orang yang punya pengharapan. Walaupun keadaan ini seperti Bapak Bambang tadi, enak udah di zona nyaman, ya, seharusnya. Tapi dia keluar karena ada hal yang dikerjakan di dalam Tuhan. Artinya bukan berarti ketika dia keluar itu tidak ada lagi harapan. Justru ketika dia keluar dari zona imannya, dia tahu mujizat Tuhan itu semakin banyak dialami. Nah, sama halnya kalau kita ada di zona nyaman, kita tidak bisa melihat mujizat Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah persoalan yang ada, kita tidak pernah kehilangan harapan. Amin. Boleh kita membaca satu kebenaran firman kita ini. Roma pasal ke-5 ayat yang ke-5. Alkitab berkata seperti ini. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Artinya bahwa orang percaya ini alasan kita kenapa kita tidak pernah kehilangan harapan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masalah. Mungkin usahamu saat ini sedang down. Saya tidak tahu. Mungkin keluargamu sedang berantakan, mulai tidak ada harmonis karena keadaan ekonomi. Tapi saya mau katakan, berkat kita tidak tergantung dengan masalah ekonomi. Tapi berkat kita itu bergantung kepada Tuhan. Amin. Sekalipun hari-hari ini dunia semakin digoncang, tapi kita punya pengharapan bahwa berkat kita itu ada di tangan Tuhan. Nah, kata pengharapan di dalam bahasa Inggris dia memakai kata hope. Arti hope adalah menurut kamus bahasa Inggris Indonesia adalah berharap dan mengharapkan. Tapi hope ini ada dua hal. Yang pertama, orang punya juga berharap. Yang kedua, ada orang percaya yang berharap. Tapi saya mau katakan, orang-orang dunia yang berharap, mereka berkata, semoga. Mereka berkata, insya Allah. Kalau dikatakan pengharapan orang dunia atau human hope, mereka hanya berkata, semoga terjadi. Artinya pengharapan orang dunia tidak punya satu keyakinan yang sungguh. Yang kedua, hope bagi orang percaya atau Bible hope, pengharapan orang percaya. Mereka berkata atau kita berkata seperti ini bahwa apa yang sedang kita imani sama ayat emas tadi. Ketika engkau meminta dengan iman dan pengharapan, maka engkau akan terima dari Tuhan. Amin.
Nah, hope ini atau Bible hope ini merujuk pada bahasa Yunani. Dia berkata elpis, bukan LPG ya. Haleluya. Ini elpis. Nah, elpis ini kamu pria bahwa merujuk pada satu confidence, expectation, yaitu memiliki keyakinan tanpa ada di dalamnya satu keraguan-keraguan. Amin. Jadi kalau kata hope yang kedua ini merujuk pada elpis, itu artinya orang percaya tetap berpengharapan dan tidak sekali-kali mereka punya keraguan-keraguan di dalam Tuhan. Haleluya. Ini saya katakan bahwa ini pengharapan di dalam Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pengharapan? Pengharapan itu adalah sahur yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Amin. Pengharapan itu adalah kekuatan kita. Satu pertanyaan, kenapa menjadi kekuatan kita karena pengharapan? Karena Allah sumber kekuatan kita, di mana tempat di mana kita bisa berpegang saat badai sedang menerpa masalah keluargamu, menerpa usahamu, menerpa hidupmu, engkau tetap berpegang teguh di dalam Tuhan. Sama dengan Saul. Saul ini biasanya itu dipakai oleh kapal. Tanpa Saul itu mungkin kapal bisa kemana-mana. Itu sebabnya Saul ini menggambarkan tentang Tuhan. Dan ketika kita berharap sebelumnya kepada Tuhan, maka di saat masalah, di saat persoalan menerpa hidup kita, itu satu tempat kita berpegang teguh di dalam Tuhan. Tempat di mana kita bisa mengadu saat keadaan buruk. Ia akan membangkitkan semangat kita di saat kita sedang ada di dalam kesulitan. Haleluya. Hidup berpengharapan adalah sikap hidup optimis yang mensyukuri setiap kejadian yang ada di dalam hidupnya, dan dia yakin akan ada kebaikan setelah penderitaan yang dialami. Ada pelangi setelah hujan. Dan di saat ada penderitaan yang terjadi, kita jadikan satu kesempatan bahwa di balik masalah itu Tuhan menyediakan berkat bagi kita. Amin. Haleluya. Bertahan hidup di tengah-tengah kesulitan adalah merupakan sebuah perjuangan yang tidak ringan bagi kita, siapapun malam hari. Tidak ringan. Tetapi kalau kita jadikan Tuhan hal yang menjadi hal yang utama, prioritas, maka kesulitan kita bisa lewati. Tidak mudah untuk mempertahankan eksistensi hidup, apalagi dunia ini semakin kacau. 1 Yohanes 2 ayat 17 berkata, dunia ini sedang melenyap dengan keinginan, tapi orang-orang yang berharap, orang-orang yang melakukan firman Tuhan, mereka hidup tetap selama-lamanya. Hidup itu memang penuh kesulitan, dan itu seringkali menjadi sebab terampasnya kebahagiaan dari hidup seseorang. Mereka berubah menjadi pribadi-pribadi kaku, dingin, dan murah. Kenapa? Karena tekanan dan persoalan yang datang silih berganti menerpa hidup mereka. Tetapi saya mau berkata malam hari ini bagi kaum pria sebagai pemimpin-pemimpin di dalam keluarga, kita ini semua pemimpin, paling tidak bisa memimpin diri sendiri. Saya mau katakan malam hari bahwa kita sebagai orang Kristen, kita tidak punya alasan untuk kita kehilangan pengharapan hanya karena perkara sebentar yang kita hadapi. Tetapi orang-orang percaya tidak pernah kekurangan akal, tidak pernah kekurangan pengharapan di saat kesulitan menghidup hidup kita, di saat masalah yang seakan-akan
percaya, tidak pernah kehilangan pengharapan, tidak pernah kehilangan hikmat, tidak pernah kehilangan akal daripada Tuhan. Amin. Karena apa? Karena Yesus yang selalu menyertai hidup kita setiap hari. Walaupun kegagalan datang 1000 kali dalam hidup kita, tapi ingat, Allah sudah berkata, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Saudara, suami atau istrimu bisa meninggalkan engkau, tapi Tuhan tidak sedetik meninggalkan engkau. Siapa bilang kaum pria hidup ini mulus? Siapa bilang hidup ini lurus terus? Ada yang berkata hidup ini seperti jalan tol. Tapi saya berpikir bahwa kalau hidup ini seperti jalan tol, banyak orang yang celaka. Benar? Karena kenapa? Karena tidak hati-hati. Jadi kalau Tuhan berikan kita jalan yang berliku-liku, itu artinya kita harus waspada, kita harus hati-hati. Amin. Haleluya. Alkitab berkata di dalam Ayub pasal 7 ayat pertama, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upah. Artinya kita harus punya perjuangan, punya bergumul dengan Tuhan. Karena Ayub bisa berkata seperti ini, dia mengalami masalah lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Dia berkata, ternyata hidup ini penuh perkara, penuh pergumulan. Nah, hidup di dunia ini penuh perjuangan, penuh air mata. Tetapi orang-orang yang tidak akan kehilangan pengharapan dalam berbagai kesulitan, mereka akan menerima sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan dari Tuhan. 1 Korintus pasal 2 ayat 9, yang tidak pernah timbul di hati pikiran, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Contoh, ada satu tokoh di dalam Alkitab, yaitu Abraham, bapak leluhur kita. Bukan bapak Abraham ini ya, tapi bapak leluhur kita. Haleluya. Haleluya. Bapak Abraham adalah salah satu contoh terbesar dalam Alkitab tentang seorang pria yang memiliki pengharapan yang tidak digeser apapun. Kalau kaum pria membaca di dalam Roma pasal 4 ayat 18 dan 20, dia berkata seperti ini. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 20. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Tidak ada dasar Abraham ini bisa berharap. Alkitab sudah berkata, tidak ada dasar. Meskipun tanpa harapan, Abraham tetap percaya dalam pengharapan itu. Secara manusia baru dijawab oleh Tuhan 25 tahun. Secara manusia pasti kecewa karena tidak ada dasar. Tetapi Abraham ini, dia mengingat akan janji-janji Tuhan. Dia tetap berharap kepada Tuhan. Pertanyaannya, kenapa kita harus punya pengharapan? Yang pertama, karena harapan membantu kita mencapai tujuan-tujuan. Yang kedua, harapan membantu kita untuk mengambil langkah-langkah positif yang dapat membawa kita ke hasil yang positif. Dan yang ketiga, dengan adanya harapan dapat membuat seseorang